kasih Tuhan, sebab kami dibuat mengerti bahwa pengorbanan-Mu dalam hidup kami terlalu besar. Dan oleh sebab itu, karena pengorbanan-Mu, maka itu membuat kami boleh mengalami, menyadari, bahkan kami memiliki kekuatan yang tidak pernah kami dapatkan di tempat lain. Saat ini kami datang kepada Tuhan membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bila pujian penyembahan kami pada sore hari ini boleh menyukakan hati Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Sekarang Tuhan urapi kami ketika kami akan duduk diam dan kami merenungkan akan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus berfirman, berbicara kepada setiap kami. Biarkan firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi firman yang hidup, yang menguatkan, yang memulihkan, yang memberkati kami semua. Urapi semua kami supaya kami saat ini boleh terima kebenaran ini dan kami diberkati. Urapi hamba-Mu, hamba boleh menyampaikan seturut mau dan kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan dasar bagi Tuhan. Shalom saudara, apa kabarnya? Ya, saya berharap sore hari ini Anda semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Sore hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tema hari ini adalah otoritas kerajaan Allah. Ucapkan sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Haleluya. Saudaraku, orang percaya itu didesain Tuhan ya dengan sebuah otoritas, namanya otoritas kerajaan. Sekali lagi katakan otoritas kerajaan. Haleluya. Nah, saudara, otoritas kerajaan ini akan bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Ketika orang percaya ngerti otoritas ini tujuan dari pelajaran sore hari ini. Kalau saudara bisa mengerti akan otoritas ini, bahwa saudara sudah diberi otoritas, maka saudara akan hidup dengan otoritas dan kemenangan yang besar. Apa itu otoritas? Otoritas itu adalah kuasa untuk melakukan sesuatu. Bilang sama-sama, kuasa untuk melakukan sesuatu. Amin. Saya ingat anak saya waktu kecil. Anak saya Glenda itu dari kecil sudah kepengen nyanyi, kepengen mimpin begitu saudara ya. Lalu satu ketika dia bilang begini sama saya, minggu ini aku yang pimpin sekolah minggu ya, pimpin pujian begitu ya. Oh iya ya silahkan. Lalu dia mimpin sekolah minggu, Shalom. Enggak ada satupun yang noleh. Karena di situ ada guru sekolah minggunya, dipikir ini anak main-main. Lalu selesai ibadah, dia cerita sama, Pi, aku mimpin pujian teman-teman enggak mau dengerin. Gitu ya. Lalu saya mengerti. Kenapa? Karena dia belum diberi otoritas. Lalu saya bilang sama guru sekolah minggunya, kali ini yang mimpin pujian adalah teman kita Glenda. Semuanya siap memuji Tuhan? Siap. Begitu dia ngomong shalom, semua teman-temannya bilang shalom. Dengarkan, otoritas itu membuat perkataanmu didengarkan oleh orang yang ada di bawahmu. Katakan amin. Otoritasmu membuatmu bisa melakukan apapun yang sebelumnya engkau gak miliki. Otoritas membuat engkau punya kekuatan untuk memerintah, mengeksekusi sesuatu, karena di dalam otoritas ada kekuatan yang besar. Amin. Nah, hari ini sekali lagi, dengarkan ini baik-baik. Ketika sudah mengerti akan otoritas kerajaan Allah, maka saudara akan hidup dengan otoritas dan kemenangan yang besar. Katakan amin. Saya sedih karena ada banyak orang Kristen sebenarnya udah dikasih otoritas, tapi dia tidak mengalami kemenangan. Gak punya kuasa, gak punya wibawa. Dengarkan. Bahkan di dalam keluarga, kadang-kadang saya perhatikan ada bapak-bapak yang kalah sama istri. Anda butuh otoritas. Kalau sampai bapak nggak punya otoritas kalah sama mak-mak, ada something di dalam keluarga yang harus dipulihkan. Amin.
Apa saja otoritasnya? Mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Kita membuka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, 23. Allah memberkati mereka. Ulangi. Allah memberkati, sekali lagi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin, saudaraku. Ya. Dari ayat ini kita bisa belajar bersama-sama. Kita punya otoritas yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, beranak cucu dan bertambah banyak. Katakan amin. Amin. Yang kedua, dikatakan penuhilah bumi. Kuasailah bumi. Dan taklukkanlah itu. Ya, ketika sudah lihat kebenaran ini, maka saudara dan saya tuntun kepada satu hal penting yang akan kita garis bawahi untuk direnungkan bersama-sama. Sore ini kita nggak bahas semuanya, tapi saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan dan menggarisbawahi otoritas yang dikatakan menaklukkan bumi. Bilang sama-sama, menaklukkan bumi. Ya, di dalam otoritas ini, saudaraku, menaklukkan bumi, itu terletak kekuatan dan berkatnya orang percaya. Orang percaya itu suka diberkati, amin. Orang percaya itu mau diberkati, amin. Yang mau diberkati angkat tangan. Oke, si tepuk tangan buat saudara semua yang luar biasa. Mau diberkati? Saudara dengarkan otoritas ini, katakan amin. Di dalam otoritas kerajaan ini menaklukkan bumi, itu terdapat kekuatanmu dan berkat yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Amin. Mari kita lihat sama-sama. Kata menaklukkan itu dari bahasa Ibrani kabas. Kabas itu artinya menjinakkan. Kabas itu artinya membuat jera. Sudah pernah kadang-kadang sudah ketemu dengan peliharaan yang masih liar. Kita diserang. Kita coba taklukkan, kita coba jinakkan ya. Nah, kata jinakkan itu berasal dari kata kabas. Ada orang menjinakkan dengan kekerasan, tapi kebanyakan orang menjinakkan itu harus dengan kelembutan. Betul tidak? Nah, kata kabas itu juga artinya adalah membuatnya jadi takluk. Setelah apa yang Anda katakan, setelah apa yang Anda perbuat, maka sesuatu atau seseorang itu akhirnya menjadi takluk. Itulah kabas. Para pria, Anda butuh menaklukkan keluargamu. Katakan amin. Amin. Kadang-kadang ada anak-anak yang gak mau takluk, gak mau tunduk. Kenapa? Karena papanya gak punya otoritas. Bahkan kita gak bisa mimpin keluarga dengan baik. Itu artinya gak punya otoritas. Oke, saya akan ajak saudara lihat. Setiap hari orang percaya itu dihadapkan dengan berbagai hal. Bilang sama-sama, berbagai hal harus ditaklukkan. Kapan? Tiap hari. Bilang sama-sama, setiap hari saya harus menaklukkan apapun. Amin. Pertama,
dosa. Tuh? Dosa ini enggak jalannya berminggu-minggu, tapi tiap menit, tiap detik, tiap hari. 2, kejahatan. Tiap hari kita ini harus menaklukkan kejahatan. Dan bukan hanya kejahatan, persoalan. Punya persoalan? Siapa yang enggak punya persoalan? Punya persoalan? Harus diapakan? Ditaklukkan. Amin. Tuhan izinkan ada persoalan dalam keluarga saudara, dalam karakter saudara, dalam diri saudara, tujuannya untuk ditaklukkan. Yang keempat, pergumulan. Bergumul. Ya, harus ditaklukkan. Dan yang kelima, kesulitan dan kelemahan. Tiap-tiap kita punya kesulitan dan kelemahan yang berbeda-beda. Amin. Makanya saya ingin berkata kepada setiap saudara, tiap-tiap kita itu punya kesulitan, punya kelemahan yang harus ditaklukkan tiap-tiap hari. Tapi Anda pegang ini baik-baik firman Tuhan. Otoritas untuk menaklukkan semua ini sudah diberikan kepada saudara. Katakan amin. Bilang begini, sudah diberikan kepada saya. Amin. Ya. Jadi otoritas untuk menaklukkan semuanya tadi sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yes? Amin. Amin. Ya. Nah, bahkan otoritas itu saya menyebutnya dengan kalimat ini, diberkatkan. Ini bahasa apa gitu ya. Tapi saya mencoba untuk membuat Anda ngerti bahwa otoritas bukan cuma dikasih, tapi diberkatkan oleh Tuhan kepada saudara. Amin. Coba kita lihat ayat ini kembali. Kita buka sama-sama di dalam ayat yang ke-28. Ayat 28. 2, 3. Allah memberkati mereka. Ulangi dengan baik. 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Stop sampai di situ aja. So, dari ayat ini Anda bisa lihat dari ayat 28 bagian awal dengan jelas dikatakan Allah memberkati mereka. Amin. Dan berfirman, taklukkanlah itu. Jadi otoritas itu diberikan kepada semua orang percaya. Amin, saudaraku. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara memfungsikan otoritas ini. Oke, kita buka sama-sama 1 Samuel 15 ayat 22. Sama-sama dibaca. 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini ada satu kisah yang menarik. Ketika Raja Saul mulai enggak taat, dia harusnya nunggu Nabi Samuel datang untuk mempersembahkan korban, tapi ternyata musuh sudah mulai menyerang mereka. Ketika musuh sudah mulai menyerang mereka, rakyat mulai berserak-serakan, rakyat ketakutan, sedangkan Nabi Samuel belum datang. Lalu setelah waktu yang ditentukannya itu belum tiba juga, maka Saul mempersembahkan korban yang harusnya dia enggak boleh lakukan. Raja enggak boleh persembahkan, yang boleh hanya Nabi Samuel. Apa yang terjadi? Setelah Saul mempersembahkan korban, dari kejauhan datang Nabi Samuel. Banyak orang itu berpikir begini, yang penting aku sudah korban buat Tuhan, beres. Dengar, Tuhan omong begini, sesungguhnya mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Makanya yang pertama, bagaimana cara memfungsikan otoritas dalam hidup saudara? Yang pertama, kita harus punya waktu
untuk mendengar perintah Tuhan. Kadang-kadang, aduh Pak, kalau saya nanti baca Alkitab, keburu Pak, terlambat Pak. Ya, betul nggak kita? Kadang-kadang kita tergesa-gesa. Bahkan sampai membaca Alkitab punya waktu untuk dengar suara Tuhan, nggak sempat lagi. Halo? Dengarkan ini baik-baik. Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang suka bicara. Bilang sama-sama, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang suka bicara. Ngomong yang kencang saudara, ngomong kencang supaya saudara ingat bahwa Tuhanmu itu pengen bicara kepada saudara. 2, 3. Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang suka bicara. Tapi kalau ditanya, pernah dengar nggak suaranya? Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang suka memberi petunjuk. Dia ngomong bukan asal ngomong. Tuhan kalau ngomong itu adalah petunjuk yang harus kita dengar, yang harus kita lakukan. Nah, seringkali kita bangun tidur, kita nggak pernah minta petunjuk sama Tuhan. Oh ya, yang penting saya sudah berdoa. Ya berdoanya berdoa ritual agamawi. Kita nggak pernah minta petunjuk sama Tuhan, kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Tuhan kasih perintah apa? Tuhan ngomong apa sama kita? Makanya saudaraku sangat menyedihkan kehidupan banyak orang Kristen. Hidupnya itu biasa-biasa. Halo? Yang hidupnya biasa-biasa, dengarkan ini baik-baik. Tuhan mau buat hidupmu luar biasa, bukan biasa-biasa. Katakan amin. Kalau Anda pengen hidupmu berbeda, hidupmu luar biasa, hal pertama harus punya waktu untuk dengar perkataan Tuhan. Amin. Ini yang bikin kita luar biasa. Amin. Makanya saudaraku, ketika engkau hidup, belajar ikut petunjuk Tuhan, nurut saja sama Tuhan. Punya waktu untuk memberi Tuhan berbicara kepada saudara, maka saudara akan dituntun Tuhan ke jalan-jalan yang penuh dengan keajaiban. Katakan amin. Amin. Makanya ini dikatakan, kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, hidupmu pasti ajaib. Katakan, hidupku pasti ajaib kalau aku dengar petunjuk Tuhan. Amin. Tuhannya orang Kristen bukan hanya Tuhan yang suka berbicara, bukan hanya suka ngasih petunjuk. Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan umatnya. Katakan begini, Tuhanku adalah Tuhan yang memperhatikan. 2, 3. Amin. Beberapa di antara saudara mungkin makan dengan cucuran air mata. Halo, cuman makan nasi sama garam. Pernah? Saya pernah makan nasi sama garam. Enggak ada apa-apa. Supaya enak dikasih apa? Minyak jelantah. Ini serius saya bilang. Supaya enak. Nasinya diangetin dikit, dikasih minyak jelantah, dikasih garam jangan banyak-banyak, asin. Ya, dikasih. Waduh, biar enak. Tuhan perhatikan enggak? Tuhan perhatikan enggak? Bu Gembala ini pernah makan nasi dengan daun pepaya. Daun tok direbus lalu digigit, yo pahit itu ya. Dan waktu dia makan di pojokan, saya perhatikan dulu dapur kami pojokan. Dia makan gini sambil berlinang air mata. Kenapa? Pahitnya daun ini sepahit nasibku. Tuhan perhatikan enggak? Tuhan memperhatikan tidak? Dengar, Tuhanmu memperhatikan. Mau hidupmu diubah? Beri waktu dengar firman. Amin. Makanya Yesaya 50 ayat 4. Coba ini baca sama-sama. Saya kadang-kadang ada orang bertanya, Pak boleh enggak Pak? Suruh baca Alkitab itu nawar. Boleh enggak Pak? Bacanya aku malam-malam, terserah kaulah. Macam mana saudaraku ya? Saya kasih tahu, enggak boleh pagi-pagi, tapi enggak sempat. Jadi sempatnya malam, ya terserah kaulah. Mau gimana? Betul tidak? Coba kita baca Yesaya 50 ayat 4 ini, baik-baik kita baca. 2, 3. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid
supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan yang warna biru. 2, 3. Setiap apa? Lagi, ulangi. 2, 3. Setiap sekali lagi. Iya. Kapan Tuhan mempertajam saudara? Kapan? Makanya baca Alkitab. Kapan? Jangan kalau sempat. Amin. Harus baca firman kapan? Pagi. Amin. Kalau Anda di momen yang lain Anda lakukan, enggak tajam-tajam saudara. Amin. Dia berkata, setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar. Ini yang ngomong Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tidak semua nabi menuliskan, berbicara tentang kapan Yesus datang ke dunia ini. Tapi Nabi Yesaya, dia bisa bicara. Kenapa dia bisa bicara? Karena setiap pagi dia dengar suara Tuhan. Amin saudaraku. Mau hidupmu tajam, mau hidupmu luar biasa, punyai waktu dengar suara. Jadi bacanya, saya baca tapi tidak ngerti-ngerti, pelan-pelan bacanya, minta petunjuk Tuhan, bicaralah Tuhan, bicara Tuhan, Tuhan ngomong apa Tuhan. Firman yang kita baca, sepertinya kayak buku tulis cerita biasa, tapi saat Anda baca dengan rasa lapar dan haus, pasti ada yang muncul, wow. Aku diberkati dengan ini. Amin. Tangkap itu dan katakan terima kasih Tuhan. Amin. Waktu engkau dengar firman Tuhan itu, itulah cara Tuhan berbicara. Amin. Nah, sekarang ketika kita beri waktu untuk dengar perintah Tuhan, maka otoritas Tuhan yaitu menaklukkan bumi akan berfungsi dalam hidup kita. Amin. Jadi menaklukkan bumi itu gini loh, ada persoalan dalam rumahmu, ada persoalan dalam keuanganmu, ada persoalan dalam pernikahanmu, engkau bisa taklukkan, engkau bisa berkata shalom ada di rumahku, amin. Engkau bisa taklukkan, tapi kita ada masalah, kita bilang shalom di rumahku, makin heboh saudara ya. Shalom apaan? Tidak ada shalom. Ya. Enggak ada otoritas, kita enggak punya otoritas. Kenapa? Karena kita enggak pernah dengar suara Tuhan. Orang kalau suka baca firman, hidupnya akan tajam. Mulutnya akan tajam seperti firman ini. Amin. Ayo suka baca firman. Mari kita akan lihat sekarang bagaimana cara memfungsikan otoritas ini yang kedua. Kita kembali membaca, tapi kali ini saya ajak saudara membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Sama-sama kita baca ya, 2, 3. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Yang kedua. Tadi yang pertama apa? Dengar. Ya, harus punya waktu dengar. Sekarang yang kedua, kita harus taat. Taat kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah ngomong harus taat. Ya. Saudaraku, otoritas kerajaan akan berfungsi ketika kita hidup dalam ketaatan. Nah, ketaatan ini, wah ini yang paling berat. Justru ketika Anda tidak taat, saat itulah semua fungsi otoritas itu tidak berlaku. Ada orang, dalam nama Yesus, setan tidak pergi-pergi. Ya. Dalam nama Yesus, nggak ada otoritas. Kenapa? Tidak taat. Makanya budayakan, biasakan taat. Taat itu seperti apa? Yohanes pasal 2, ayat 5-10. Saya tertarik untuk membagikan ini. Ini kisah tentang
perkawinan di Kana. Ketika Tuhan Yesus dan Maria diundang ke pesta di Kana, tiba-tiba Maria melihat mereka kehabisan anggur. Ya, mereka kehabisan anggur dan Maria mulai datang kepada Tuhan Yesus. Dia bisikin, mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan ngomong, mau apa engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Tapi Maria, kita baca ayat 5, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Stop dulu. Coba perhatikan, ini sama dengan yang pertama. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang kamu dengar dari mulutnya, buatlah. Buatlah sama dengan lakukanlah, taatilah. Oke? Ayat yang ke-6, 2, 3. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Yesus ngomong sekarang, lanjut. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Stop dulu. Yesus mulai ngomong, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Pelayan-pelayan itu kan mikir, yang dibutuhkan bukan air, Pak. Yang dibutuhkan apa? Anggur. Tapi pelayan-pelayan itu komplain tidak? Tidak. Dan mereka pun mengisinya sampai taat mereka. Ayat yang 8, sama-sama. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Anda perhatikan dengan baik di ayat yang ke-9 ini. Ya, ayat 8 dan 9. Setelah mereka kumpulkan air, masukkan, enggak masalah. Tapi menjadi masalah ketika Yesus mulai berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ini cedok. Bayangin saudara, pelayan-pelayannya ini loh. Nih, ditanya mungkin ya, apa itu? Coba aja. Ya. Pelayan-pelayan tadi itu tahu enggak bahwa itu air? Tahu ya. Tapi waktu suruh bawa, suruh nyodori kepada pemimpin pesta, dia enggak komplain. Dia lakukan. Lalu pemimpin pesta itu mulai cicipi. Wih, enak memang. Ternyata ketika dicicipin, air yang dicedok itu berubah menjadi anggur yang paling enak. Katakan amin. So, pengen hidupmu berubah menjadi paling enak, taat, lakukan. Amin. Amin. Saudaraku, kadang-kadang sederhana. Tuhan itu kalau pengen mengubah hidup saudara, satu hal yang Tuhan mau lakukan, taat. Apalagi Tuhan ngomong gini, mau diberkati, mau nabur. Nabur apa? Duitmu, kasihkan. Ini duit saya tinggal lembar terakhir Tuhan. Ini merah sengaja ditaruh dompet supaya bisa mancing duit yang lain datang. Saya ini pernah ketemu orang, saudaraku ya. Buka dompetnya, wih masih ada isinya. Oh enggak bisa ini om, enggak bisa keluar ini om. Ini sengaja ditaruh yang merah, supaya merah-merah yang lain bisa datang ke situ. Apa iya? Loh ini serius, saya dengar bukan ngarang. Ada orang berpikir dompetnya itu, uang yang di dompetnya itu bisa mancing. Ini om kalau hilang, kosong om. Halo.
Tuhan saudara kosong bisa diisi. Katakan amin. Amin. Kalau Tuhan bilang, kosong, habisin, kasih ke orang. Kasih aja. Karena Tuhanmu sanggup ganti 10 kali lipat. Katakan amin. Yes? Amin. Oleh sebab itu saudaraku, yang kedua ini, bagaimana caranya otoritas itu bisa berfungsi dalam hidup saudara? Yang Tuhan ajarkan adalah yang kedua, taat. Apa artinya taat? Taat artinya lakukan, nggak usah nanya. Apa? Lakukan. Lagi sama-sama. Taat adalah arti taat adalah lakukan, nggak usah nanya. Belajar dari pelayan-pelayan. Isi sampai penuh, nanya enggak? Enggak. Cedok, kasih pemimpin pesta, nanya enggak? Enggak. Taat itu artinya lakukan, enggak usah nanya. Kalau saudara nanya, artinya saudara tidak percaya. Amin. Udah disuruh, buat apa? Mau tahu ya? Buat mujizat lah. Amin. Buat mujizat. Kadang-kadang, dengarkan baik-baik. Tuhan itu mau lakukan mujizat ketika kau taat dan tidak pakai nanya. Katakan amin. Tapi bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jadilah orang yang suka dengar suara Tuhan. Katakan amin. Jadilah orang yang suka dapat petunjuk dari Tuhan. Dan yang kedua, lakukanlah. Amin. Pada saat saudara melakukan dengan taat, ya, ketika saudara taat, maka yang terjadi, otoritas Tuhan menaklukkan bumi akan berfungsi dalam hidupmu. Ayo kita taklukkan. Caranya gimana? Yang pertama, punya waktu dengar firman Tuhan. Yang kedua, taat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimasuki. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Anda perhatikan lagu ini berkata, tak terselam, Dia memperhatikan hidup kita. Sungguh indah. Sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan. Dia mati di kayu salib supaya hidupmu indah. Terlalu dalam untuk dimengerti. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang perhatian kepada kita. Amin. Terlebih orang-orang yang dengar-dengaran, orang yang taat. Kalau 2000 tahun yang lalu Dia merelakan nyawanya untuk keselamatan kita, apalagi kita sekarang sudah diselamatkan, kita pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Tapi ingat, otoritas itu diberikan ketika kau hidup sesuai dengan ketentuannya. Saya mengajak kita semuanya alami kehidupan yang berbeda di dalam Tuhan. Jangan mau terkungkung dengan hidupmu yang menderita, yang sulit. Kalau kesulitan penderitaan itu karena Kristus,
lakukan. Tapi kalau karena ketidaktaatanmu, jangan. Mari dengarkan firman Tuhan dan taati. Maka ketaatanmu akan membuat hidupmu indah. Hidupmu penuh dengan damai. Hidupmu akan penuh dengan sukacita. Engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan campur tangan dalam hidup. Dia mengubahmu yang miskin jadi kaya. Yang susah dia buat hidupmu menjadi indah, saudara. Amin, saudaraku. Mari nyanyikan pujian ini sambil engkau berkata, biar aku mau dengar-dengaran. Biar aku mau taat Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, haleluya, terlalu dalam untuk dimengerti. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi sama-sama katakan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan. Untuk lebih taat lagi. Taat baik itu melakukan setiap perintah-Mu. Dan taat mendengar apa yang telah Kau katakan kepada kami ya Tuhan. Yesus. Firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Boleh mengubahkan setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mau melakukannya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti bicara Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya dimanapun berada. Engkau berkati seisi keluarganya. Mulai sesuai dengan janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Begitu juga Engkau juga berkati jemaat-Mu Alpha Center tempat ini yang mendengarkan firman-Mu. Baik di tempat ini maupun yang mendengarkan melalui live streaming. Engkau berkati melalui firman-Mu ya Tuhan. Kau boleh mengubahkan ya Tuhan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa sebab Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami besar. Kau yang berkuasa sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin.